Selamat pagi dan salam sehat semuanya bagi anak didik kami. Kembali lagi kita pada pagi hari ini belajar tematik dengan Ibu Silaban, yaitu tema 2 selalu berhemat energi, subtema 1 sumber energi, pembelajaran 2. Adapun muatan pembelajaran 2 yaitu PPKN dengan SBDP. Nah, di situ ada tujuan pembelajaran, bisa dapat dibaca oleh anak didik kami di rumah ya, untuk menyingkat waktu. Nah, mari kita belajar lebih lanjut. Nah, hari yang lewat kamu sudah tentang belajar mengenai matahari. Nah, sekarang kita belajar lagi tentang energi ya. Nah, selain matahari, apalagi ya sumber energi di bumi? Ayo kita cari tahu. Kalian sudah mempelajari manfaat energi panas matahari. Salah satu manfaat energi panas adalah untuk membantu pertumbuhan tanaman. Nah, ya. Sekarang ini ada nyanyian tentang tanaman, yaitu yang berjudul menanam jagung. Nah, perhatikan nyanyian tersebut ini yang diciptakan oleh Ibu Sut. Nyanyian ini mungkin sudah sering kau nyanyikan di rumah ataupun di sekolah waktu kelas 1. Sudah hal biasa nyanyian ini, saya rasa kamu dengarkan atau kamu nyanyikan di sekolah, di rumah ya. Maka untuk itu nanti bisa kamu nyanyikan di rumah. Nah, sekarang kita mengenai atau belajar tentang tinggi rendah nadanya. Nah, perhatikan not angka di bawah. Berikut adalah urutan tinggi rendah nada. Lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu menyanyikannya do, re, mi, fa, sol, la, si. Yang titik-titik di bawah angka itu menandakan bahwa not itu dinyanyikan rendah. Ini do, re, mi, fa, sol, la, si. Yang tidak mempunyai titik-titik, nyanyian itu dinyanyikan menjadi sedang. Sedangkan do, re, mi, fa, sol, la, si itu yang ada titik di atas angka itu, nada itu, lihat itu, yang ada titik-titik di atasnya, itu dinyanyikan tinggi. Maka semakin ke kanan nada akan semakin tinggi. Ya, diperhatikan ya nadanya ya. Rendah ke sedang ke tinggi. Maka semakin ke kanan nada akan semakin tinggi. Birama lagu adalah 4/4. Itu menunjukkan bahwa dalam satu birama terdapat 4 ketukan. Satu ketukan akan bernilai 1/4. Lihat tanda nomor 2 membacanya re ya, menunjukkan bahwa kedua dalam satu ketukan masing-masing 1/8 ketukan. Nah, tanaman jagung dapat tumbuh karena air. Apakah air juga merupakan sumber energi? Ayo kita cari tahu. Energi air. Air merupakan salah satu sumber energi. Tubuh kita membutuhkan air untuk beraktivitas atau
mengerjakan kegiatan kita atau mengerjakan tugas-tugas kita, kita perlu air, kita perlu minum. Tidak hanya manusia, tumbuhan dan hewan juga membutuhkan air. Selain diminum, air juga kita gunakan untuk memasak, mencuci, mandi, dan lain-lain. Air juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Salah satunya dengan menggunakan kincir air. Perhatikan gambarnya ya, amati gambar ya. Nah, setelah kamu dapat mengamati gambar, ada yang mandi, ada yang minum, ada kincir air. Ayo, apakah manfaat air itu? Ayo. Iya, air sangat penting bagi kita. Setiap orang berhak mendapatkan air bersih. Perhatikan gambar berikut. Perhatikan gambar itu ya. Ayo. Nah, ayo kita berdiskusi. Karena nggak dapat berdiskusi, langsung ibu jelaskan ya. Perhatikan gambar pertama. Mengapa anak tersebut minum? Anak tersebut minum karena haus. Kedua, mengapa anak tersebut mandi? Anak tersebut mandi agar tubuhnya bersih. Ketiga, apa mandi dan minum adalah kebutuhan? Iya, mandi dan minum adalah kebutuhan manusia. Apa yang terjadi jika ia tidak mempunyai air bersih? Ia tidak bisa minum dan mandi. Apakah kita semua membutuhkan air bersih? Iya, air merupakan sumber kehidupan yang tak bisa dipisahkan dengan manusia. Oleh karena itu, karena air merupakan sumber kehidupan, maka tentunya kita harus menggunakan air yang bersih dan sehat supaya kita tidak terserang penyakit karena mengkonsumsi air yang tidak bersih. Nah, apakah semua makhluk hidup berhak untuk mendapatkan air bersih? Iya, semua berhak mendapatkan air yang bersih. Apa yang dimaksud hak itu? Ayo, iya, hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kita sendiri. Carilah contoh hak-hak kita dalam kehidupan masyarakat. Berikut alasannya. Hak atas persamaan. Setiap anak berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan. Hak untuk memiliki nama. Setiap anak berhak untuk mempunyai nama dan tercatat dalam dokumen negara. 3. Hak untuk memiliki kewarganegaraan. Setiap anak berhak untuk diakui kewarganegaraannya oleh suatu bangsa secara resmi melalui penertiban dokumen kewarganegaraan, meliputi akta kelahiran dan kartu tanda penduduk. Keempat, hak atas perlindungan. Setiap anak berhak dilindungi baik secara fisik, psikis, spiritual, dan moral. Hak antara makanan. Anak adalah cikal bakal masa depan suatu bangsa. Maka ia harus
harus terpenuhi kebutuhan utamanya, yang dalam hal ini adalah nutrisi. Selanjutnya, hak atas pendidikan. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Selanjutnya, hak atas kesehatan. Setiap anak berhak mendapatkan jaminan kesehatan yang memadai. Jaminan kesehatan mencakup imunisasi dasar saat bayi, makanan dengan gizi seimbang, akses ke pos layanan terpadu atau posyandu setiap bulannya, imunisasi dasar di sekolah, pemeriksaan gigi setiap 6 bulan, termasuk juga pelayanan kesehatan reproduksi yang ramah remaja. Ayo, apa itu hak? Ayo kita buat diagramnya. Apa itu hak tadi? Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita. Contoh hak: 1. Mendapat air bersih. 2. Mendapat pendidikan. 3. Hak mendapat udara bersih. Bukan contoh hak: memakai air bersih dengan boros, tidak mau belajar, membuang sampah sembarangan. Iya. Apa saja dampak dari kegiatan pada gambar A? Nah, dengan gotong royong, pekerjaan menjadi cepat selesai. Apa saja akan terjadi jika kita tidak melakukan seperti gambar A? Pekerjaan akan membutuhkan waktu yang lama. Ketiga, apa saja dampak dari kegiatan pada gambar B? Ayo diperhatikan ya. Dengan menghemat air bersih, ketersediaan air bersih tetap terjaga. Keempat, apa saja yang akan terjadi jika kita tidak melakukan seperti gambar B? Melakukan pemborosan air menyebabkan persediaan air bersih cepat habis. Apakah kita harus melakukan seperti gambar A dan B? Iya, karena dengan gotong royong dan menghemat air bersih, kehidupan dapat berjalan lebih baik. Ayo perhatikan lagi ya. Apa yang dimaksud dengan kewajiban? Tadi ada hak. Apa yang dimaksud hak? Sekarang apa yang dimaksud dengan kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan, dan apabila tidak dilaksanakan akan mendapatkan sanksi. Sanksi itu sama dengan apa? Iya, hukuman. Ya. Carilah contoh kewajiban kita dalam kehidupan masyarakat. Berikut alasannya. Kewajiban menaati segala peraturan di lingkungan masyarakat. Karena dengan menaati peraturan, kita akan jadi lebih disiplin, hidup menjadi tentram dan teratur. Kewajiban menjaga kebersihan, karena dengan lingkungan yang bersih, kesehatan masyarakat terjaga. Ketiga, kewajiban menjaga keamanan, karena dengan lingkungan yang aman, hidup tentram dan damai. Kewajiban tolong-menolong pada setiap warga. Dengan tolong-menolong terjalin persatuan dan kesatuan. Nah, sekarang apa itu kewajiban? Nah, sesuatu yang harus kita lakukan. Iya. Nah, contohnya menghemat air bersih, wajib belajar sebagai seorang pelajar, baru membantu orang tua. Nah, yang bukan contohnya, menggunakan air dengan seenaknya, malas belajar, tidak menaati perintah orang tua. Nah, perhatikan gambar itu ya. Nah, lihat di gambarnya, apakah dia sudah mendapatkan haknya dengan baik? Sudah. Apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Belum.
Apa yang sebaiknya dia lakukan? Ya, sebaiknya dia menghemat air bersih. Nanti bisa dibaca di rumah ya nak, dilihat, diperhatikan itu. Nah, air merupakan salah satu energi yang paling penting bagi manusia. Setiap orang berhak mendapatkan air bersih. Kita wajib menghemat penggunaannya. Jadi apa perbedaan hak dan kewajiban? Hak adalah segala sesuatu yang mutlak menjadi milik kita atau yang mutlak yang dapat kita dapatkan. Apa itu kewajiban? Sesuatu yang harus kita lakukan. Ya. Nah, demikianlah tadi penjelasan Ibu tentang pembelajaran 2 tematik pada pagi hari ini. Semoga pembelajaran 2 hari ini dapat dipahami oleh anak didik kami. Sekian dan terima kasih. Nah, untuk tugas pembelajaran tematik Kamis 12 Agustus 2021. Kerjakanlah buku tematik halaman 13 dan 14 di buku tematikmu itu saja. Kerjakan dengan baik dan menulislah dengan rapi. Ayo, semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Bye-bye.